Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan diskusi kami mengenai pengertian konsep statistika dan sumber-sumber data menurut perolehannya. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Aas Larasati Gumilang sebagai moderator dan presentator pertama, yang kedua Almara Angga Aprilia sebagai presentator kedua, kemudian ketiga Windah Salsabila sebagai presentator ketiga, yang terakhir Nur Aini Mutiah sebagai presentator keempat. Pada pula topik pembahasan kami terdiri dari pengertian konsep statistika, pembagian sumber data menurut perolehannya, kemudian yang terakhir perbedaan data primer dan sekunder. Pengertian konsep statistika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Angka atau data yang ditampilkan dalam statistika ini diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa wawancara maupun tanpa wawancara. Statistik pada dasarnya adalah data-data yang dihasilkan dari pengolahan yang dipelajari di statistika. Jadi statistika adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya. Beberapa istilah statistika antara lain populasi, sampel, unit sampel, dan probabilitas. Kemudian, statistika juga banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu. Baik itu ilmu-ilmu alam, misalnya astronomi dan biologi, maupun ilmu-ilmu sosial, termasuk sosiologi dan psikologi, maupun di bidang bisnis, mengenai produk dan lain-lain, ekonomi dan industri. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk mencapai berbagai macam tujuan, yaitu sensus populasi masyarakat merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal. Ada pula aplikasi statistika lain yang sekarang populer, yaitu prosedur jajak pendapat atau polling, misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum, serta hitung cepat atau penghitungan cepat hasil pemilu atau a quick count. Di bidang komputasi, statistika dapat pula diterapkan dalam pengenalan pola maupun kecerdasan buatan. Materi yang kedua yaitu pembagian sumber data menurut perolehannya. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian tersebut. Contohnya, yaitu dari data hasil kuesioner terhadap responden dan data hasil dari wawancara langsung atau data hasil survei. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadi, penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Biasanya, data sekunder diperoleh dari penelitian-penelitian yang terdahulu dan data diterima dalam bentuk jadi, seperti diagram, grafik, dan tabel. Contohnya, data sensus penduduk oleh BPS, data penyakit kanker yang dikeluarkan oleh WHO, atau data startup di Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi. Fungsi dari data primer adalah menyelesaikan rumusan masalah riset. Selain itu, masih ada fungsi lain seperti bahan evaluasi peneliti atau organisasi. Penjelasannya yaitu, yang pertama, fungsi utama dari data primer adalah sebagai dasar jawaban rumusan masalah, yaitu sebuah data bisa digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan,
Begitu juga dengan hasil dari rumusan masalah sebuah penelitian. Pada poin ini, fungsi data primer adalah menjadi dasar jawaban sebuah rumusan masalah agar bisa lebih valid. Yang kedua, sebagai sumber evaluasi. Jika riset yang Anda lakukan mengangkat topik yang sekiranya berhubungan dengan organisasi atau perusahaan, data primer adalah data yang bisa Anda gunakan juga untuk bahan evaluasi organisasi dengan menerima feedback langsung dari sumber data. Selain menjadi jawaban riset, bisa Anda gunakan untuk kaca evaluasi. Yang ketiga, sebagai acuan perencanaan. Setelah melakukan evaluasi, pasti ada upaya-upaya perbaikan. Data primer adalah data yang bisa Anda gunakan juga sebagai acuan perencanaan upaya perbaikan yang Anda lakukan. Dan begitu, perbaikan bisa lebih efektif. Perbedaan data primer dan sekunder. Masing-masing dari kedua jenis tersebut punya ciri-ciri dan karakteristik sendiri yang berbeda, sehingga bisa saling melengkapi satu sama lain. Perbedaan data primer dan sekunder juga bisa dilihat dari teknik dan sumber pengumpulan datanya. Penjelasan selengkapnya bisa Anda temukan dalam poin-poin di bawah ini. Karakteristik data primer dan sekunder. Sebelum mengetahui perbedaan data primer dan sekunder, dari segi teknik pengumpulan, kenali karakteristik kedua data tersebut terlebih dahulu. Data primer. Data primer adalah asli, informasi pertama, valid dan akurat, dan data mentah. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Beberapa sumber data sekunder adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atau sumber lain yang mendukung. Ciri kedua dari data sekunder adalah sumbernya yang berasal dari peneliti sebelumnya. Jadi, peneliti hanya mencari data tambahan dari sumber yang sudah dibuat oleh orang lain. Data sekunder juga bersifat kurang spesifik dan tidak punya kontrol dalam riset yang dibuat. Lagi-lagi hal ini karena peneliti mendapatkan data dari sumber lain saja dan mengandalkan interpretasi. Sekian pembahasan materi mengenai pengertian konsep statistika dari kelompok 1. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.